Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil Qur'an wa khalaqal insan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi nurihi ذهب عنا الجهل والنفاق والفسق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وذريته أجمعين أما بعد. Kurang kenceng ya Bapak pengurus, para ulama, para habaib yang bukan Allah, semoga selalu sehat walafiat. Amin. Terutama hadirin hadirat pecinta Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya request kitab Kanzul Ma'rifah. Udah datang belum kitabnya? Belum ya? Dadakan ya. Masih tahunya tadi jam 8 siang. Mau ngaji apa Pak? Mulai dari pertanyaan atau saya mulai duluan? Saya duluan. Menjaga hati dengan ma'rifatullah katanya. Berat sekali. Hati dan ma'rifatullah. Baiklah ya. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apabila kita sholat kiblatnya ke Ka'bah, maka saat qalbu dihadapkan, dia menghadap kepada nama yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Maka namanya Allah. Maka apabila seseorang hendak menghadap kepada Rabbul Ka'bah, setelah badannya menghadap, qalbunya juga harus menghadap. Ini cara sholat. Qalbunya dihadapkan kepada nama yang punya Ka'bah. Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya bimbingan zikir talqin dari guru, supaya nama Allah masuk ke dalam qalbu. Ya. Maka disebutlah nama Allah. Lafaz Allah itu jika benar dia tulus, qalbunya tulus, nggak mesti suci. Saya sangat tidak percaya ada hati yang benar-benar suci. Nggak percaya. Hatta Nabi Muhammad merasa dirinya tidak suci. Beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya qalbuku ada ghainnya. Ghain itu cahaya. Tapi bagi seorang nabi, qalbu tertutup cahaya itu sudah masih dianggap masalah. Sedangkan qalbu kita ditutupi oleh kegelapan, lebih masalah lagi. Lebih masalah lagi. Nah, ini tahapan paling penting ketika orang hendak sholat. Jadi qalbunya harus menghadap kepada sang pemilik qalbu. Siapa yang memiliki qalbu? Allah. Supaya qalbunya nggak lari kemana-mana. Ya. Kenapa qalbu itu bergerak liar? Karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan. Yang menggerakkan qalbu Allah. Semakin orang mendekat kepada Allah, semakin qalbunya tenang. Menjauh semakin begini. Ini rumusnya. Jadi kenapa qalbu kita berubah-ubah? Karena kita menjauh dari yang membolak-balik qalbu. Tapi pernahkah Allah yang membolak-balik qalbu jauh? Allah tidak pernah jauh. Kita yang merasa jauh.
Kita yang merasa iman naik dan turun. Allah dengan naiknya iman kita tidak bertambah mulia, dengan turunnya iman Allah pun tidak hina. Jadi nggak ada urusan Allah sama iman kita naik atau iman kita turun. Ini ma'rifat qalbiyah. Dan qalbu itu hanya dicipta untuk nama Allah, titik. Coba diulangi. Qalbu hanya dicipta untuk nama Allah, titik. Udah. Isilah dengan cincin, nggak suka dia. Isilah dengan perempuan, dengan laki-laki, nggak masuk, gelisah. Maka kalau seorang suami memasukkan nama istri ke kalbunya, dia akan gelisah, dia akan cemburu buta. Nanti dia tiba-tiba sewot, tiba-tiba dia marah sama istrinya. Sama istri kalau memasukkan nama suami ke dalam kalbunya, dia telah menyekutukan Allah. Maka dia tidak relakan ketentuan Allah pada suaminya. Ini bahaya. Itu bahaya itu. Maka merdekakanlah kalbumu dari selain nama Allah. Serahkan orang yang engkau cintai kepada Allah. Baru wa ma lillahi baqiya. Jika engkau mencintainya karena Allah, maka Allah akan kekalkan ia. Kekal bersama Allah, nggak ada lagi. Nggak ada cinta abadi kalau nggak dengan Allah. Maka saya nggak percaya cinta abadi, cinta sejati itu nggak ada, kecuali disejatikan dengan Allah. Allah lah yang maha sejati. Sejati itu bahasa Arabnya hak. Maka terjemahan al-haq yang maha sejati. Hanya dia yang maha sejati. Hanya dia yang berhak bertahta di dalam hati. Guru pun tidak boleh nyantol di dalam kalbu. Guru hanyalah pintu ke dalam hati. Maka jangan masukkan nama guru ke dalam hati. Nanti gurunya dijemput Allah, stres. Banyaklah murid-murid salik-salik, stres gurunya mati karena kalbunya dipenuhi nama gurunya. Kalbu ada qalibu. Qalib luarnya kalbu itu boleh diisi nama guru, hanya jadi pintu. Maka kita bertawassul dengan menyebut guru. Ya Allah, kirimkan Fatihah kepada guruku tercinta. Jangan masukkan ke dalam hati. Murid-murid kalau terlalu memasukkan gurunya ke dalam hati, nanti dia akan mengatur gurunya. Nanti bagi dia guru itu harus versi dia. Nanti kalau dia belajar fikih, di fikih itu yang dia ambil fikih saklek, haram merokok. Nanti kelihatan gurunya ngerokok, dia bilang, masa guruku ngerokok, batal jadi guru. Emang dia boleh ngatur guru? Hah? Itu kalau udah masuk ke hati. Jangan masuk ke hati, nanti kita suka ngatur-ngatur dia. Nanti kita menjadi musuhnya. Kita akan su'ul adab kepadanya. Guru, masa begitu? Itu su'ul adab namanya. Nanti gurunya masih monogami. Kalau gurunya poligami, ngomong lagi, guru saya pengumbar syahwat. Nah, kalau begitu Rasulullah pengumbar syahwat dong. Tidak ada urusannya orang nikah dan tidak menikah dengan dia umbar syahwat. Banyak orang gak menikah mengumbar syahwat. Banyak. Jangan cuma karena guru kita menikah lagi, kita kemudian meninggalkan guru. Berarti nama guru di hati. Cukup di pintu hati, jangan dimasukkan. Ya, inilah orang gagal berguru. Ya, dia gagal berguru, apalagi ibu-ibu nih, hati-hati. Jangan pernah masukkan nama guru ke hati, cukup di pintu hati. Maka ketika sang pintu berubah-ubah, ketika ditutup dibuka, nggak ada masalah. Catnya diganti, nggak ada masalah. Ya, supaya kita tulusnya hanya kepada Allah. Tadi rumusnya apa? Kaidahnya apa? Hati hanya dicipta untuk nama Allah. Maka mencintai guru hanya karena Allah, bukan karena menurut saya itu guru, menurut kamu berarti kamu berguru dengan nafsumu. Buya, Ustadz, Kiai, guru,
Pemahaman guru sama dengan pemahaman saya. Emang kalau nggak sama kamu berhenti berguru? Sudah pergi sana. Ya. Apa kita mengatur guru? Emang kalau guru nggak sesuai paham kita, kita tinggalkan? Berarti kita suul adab mengatur-ngatur guru. Inilah yang terjadi pada murid-murid kazib. Ada dua jenis murid. Murid yang hatinya kazib, hatinya bohong. Guru menghantarkan dia kepada Allah, dia malah berhenti pada gurunya. Dia atur-atur gurunya. Disitulah beberapa guru yang berhati belum kamil mukamil, lemah. Akhirnya ceramah ikut selera jamaah. Terjadi perubahannya terjadi. Akhirnya mursyid ikut selera orang-orang yang nguntit kepadanya. Akhirnya guru tidak punya pendirian, yang penting jamaah senang. Itu sama dengan orang dagang bisnis, yang penting konsumen enak, tenang, yang penting tetap diundang, yang penting ilmunya dibeli terus. Nauzubillah min dzalik. Ya, wa ma lillahi baqiyah, yang karena Allah pasti kekal. Bapak sayang sama istri nggak? Karena dia cantik atau karena melihat ada keindahan Allah pada dirinya? Nah, kayaknya pertanyaan ini baru sadar hari ini. Kalau karena dia cantik, mata kita bisa ngeliat yang lebih cantik. Ini bukan berarti apa-apa ya. Gimana Pak? Yang pertama, pasangan yang kekal itu yang dia memandang pasangannya lebur dalam cinta Allah. Gak ada lagi cinta dia, baru nanti berpasangan di surga. Kalau enggak, dia tidak akan berpasangan di surga. Mau sampai masuk surga? Maka lepaskan nama dia dari kolbu, masukkan nama Allah, baru sertakan nama dia di luar kolbu. Ya. Jadi kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Kolbu kita sudah tergadai lama. Makanya baru saja takbir, pikiran sudah kemana-mana. Baru saja baca zikir, pikiran tidak bisa konsentrasi. Karena kolbu sudah tergadai dengan dunia. Benarlah kata Rasulullah, sungguh lelah hamba-hamba dunia, sungguh tersiksa hamba-hamba duit, apalagi hamba-hamba popularitas. Capeknya bukan main. Tapi beruntunglah hamba Allah, karena dia merdeka. Itulah hamba Allah yang di kolbunya hanya ada Allah. Itulah syair yang dulu orang baca, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di kolbu kecuali Allah. Itu baru benar. Maka mulai siang ini, mulai duha ini, mulailah berlatih. Sebutlah nama Allah di kolbu. Kolbu saya keras, gak apa-apa. Nama Allah itu lebih keras. Tapi satu yang keras jangan dilawan keras, lawan dengan kelembutan. Tapi rutin. Betapa Allah menciptakan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang tercipta. Ada ayat-ayat yang dikalamkan, ayat yang dikalamkan tidak dicipta, ayat yang terlihat itu ayat yang dicipta. Ketika kita melihat batu yang keras setiap hari kena tetes, berlobang, maka ukirlah nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna daripada surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah, Rabbmu, penciptamu, wa tabattal, rajin-rajin, itu namanya. Sungguh-sungguh. Jangan hari ini zikir, besok tidak zikir. Setiap hari sampai namanya terukir di dalam kolbu. Jika namanya terukir, memancarlah cahaya. Beberapa orang melihat namanya, itu biasa, jangan merasa spesial. Kita tidak menyembah huruf, kita tidak menyembah nama. Yang kita sembah yang punya nama. Ini pun harus diingatkan. Banyak orang yang menyembah nama,
yang menyembah huruf, maka dia bayangkan ada lafaz alif lam lam ha yang dia sembah. Ini juga tidak tepat. Yang kita sembah yang punya nama. Jadi mulai sebut nama Allah di kalbu. Ya, wazkurisma rabbik. Dalam Al-Quran dikatakan wazkur rabbaka fi nafsi. Surah Al-A'raf. Sebutlah Rabbmu di dalam nafsmu. Ini level bawah. Yang tadi level tinggi, langsung di kalbu. Sekarang nafs. Nafs ini dibagi. Nafs hakiki, kalbu dan ruh. Nafs yang tidak hakiki, badan dan jiwa. Orang mati berpulang badannya, tersiksa jiwanya. Tapi jika di kalbunya ada nama Allah, maka dia sungguh bahagia. Dia akan dipulangkan kepada yang punya nama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap api neraka. Hadis Imam Bukhari. Kepada siapa diharamkan? Man qala la ilaha illallah. Kepada orang yang dia membaca la ilaha illallah, bukan dari lisannya, tapi min qalbihi, dari kalbunya, atau min nafsihi, atau dari jiwanya. Yang sudah ikut talqin waktu di Kiram ya? Nah, amalkan. Yang belum, cari guru sendiri lagi ya. Karena saya mentalkin itu nunggu isyarat juga. Kalau orangnya sudah nol semua, tiba-tiba kita bisa mentalkin. Tapi kalau masih mencoba-coba, mendengar-dengar, kolbu, kenal kolbu, nggak bisa dipaksa Pak. Walaupun Bapak siap, di belakang Bapak belum tentu siap. Ya. Ada orang yang ingin ngaji sama saya karena ingin dengar saya kritik Wahabi. Seneng kalau saya ada kritik Salafi Wahabi, bahagia dia. Kalau saya nggak kritik Salafi Wahabi, dia bilang, ini belum ustadz saya ini. Ada lagi yang sudah belajar torikot. Kalau saya sebut nama torikotnya baru dia seneng. Nah ini baru ustadz saya ini. Nah ini yang ngatur-ngatur ustadz kerjaannya. Ada yang sudah asik di kolbunya. Kalau si ustadz khutbah ngajar tidak menyebut kata kolbu, dia bilang, belum sampai si ustadz. Lebih tinggi dia dari ustadz. Suka ngatur-ngatur itu bukan murid, itu baru mustami. Ya, baru mustami, pendengar. Baik. Kolbu disebutkan di Quran lebih dari 100 kali. Digabung antara kolbu dan kulub, banyak sekali. Lebih banyak dari jumlah sholat, lebih banyak dari jumlah zakat, lebih banyak dari jumlah semua amalan yang ada. Kata kolbu yang lebih Allah seriuskan. Tapi kenapa sekarang orang sholat sibuk dengan celana jingkrang? Kenapa orang sekarang sibuk dengan masalah jenggot? Padahal di Quran kata jenggot cuma muncul di kisah Nabi Musa dan Harun atau sejenisnya. Kenapa mau sholat tidak menghadapkan kolbu? Berarti ada penyimpangan arah-arah kerohanian. Kalau ingin mengamalkan jenggot Nabi, amalkan silakan. Tapi lebih penting kolbu. Untuk apa engkau berjenggot, hatimu sombong? Katanya kalau sarung di bawah mata kaki terbebas dari sombong, tapi engkau malah tambah sombong. Berarti khuyalakmu sudah menjadi kiber. Bukan itu maksud Rasulullah. Allah tidak pandang, la yanzur, tidak pandang orang yang khuyala, khuyala yang dia berkhayal dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah nggak mau pandang. Ada yang karena sarungnya di bawah mata kaki, bisa juga sebaliknya karena sarungnya atau celananya di atas mata kaki. Jadi gak ada urusan, itu urusan kolbu. Allah hanya mandang kolbu. Yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau memandang ke dalam kolbu, bukan ke sarungmu, bukan ke celanamu, bukan ke jenggotmu, bukan ke tasbihmu. Memandangnya ke dalam kolbu. Maka betapa ridhonya Allah ketika ia memandang kolbu sang hamba
ternyata di kolbunya ada nama dia, Allah. Baru dia berdesir. Jadi kenapa ada orang bergetar idza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar kolbunya. Zukira, apa arti zukira? Disebut, ditalqinkan, dibacakan. Maka orang yang tidak dizukirakan tidak akan bisa merasakan getaran yang dahsyat itu. Ya, berarti zukira ada muzakirnya. Inilah yang disebut mursyid, guru. Tapi ingat, mursyid bukan segala-galanya. Mursyid itu hanya pintu menuju Allah. Di atas mursyid ada mursyid lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi. Jangan terlalu mendewa-dewakan guru. Ya, ini fenomena ini. Ya, banyak orang mendewakan guru. Tapi di luar sana ada orang tidak mendewakan guru, tapi mendewakan pemahaman guru. Beda dengan paham gurunya, dia tolak. Sama, mau dia sufi, mau dia salafi, itu berhala dalam hati. Ya, kolbu itu jika disebut nama Allah di dalam, maka bercahayalah dia. Jika disebut terus, bercahaya lagi. Disebut lagi, bercahaya lagi. Kullama zadul ism, setiap bertambah nama, ya, fasamat al-qalb, maka kolbu tambah tinggi cahayanya. Jadi siapakah kolbu yang gelap? Kolbu yang tidak diisi nur kalimatullah. Fanawwiru qulubakum biismin min asma'illah, maka beri cahayalah kolbumu dengan nama-nama Allah. Nabi mengatakan, jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Dijawab oleh Nabi, halaqah zikr. Hilak itu lingkaran. Lingkaran orang berzikir, ada yang zahir, kelihatan. Tapi yang berzikir itu badan atau kolbu? Maka sebenarnya hilak, lingkaran itu ada di dalam kolbu. Maka orang yang sudah mempunyai taman-taman surga di kolbunya, satu orang itu sudah sama dengan 1000 orang berzikir. Itulah sebabnya orang ini, jika ia didatangi orang lain, orang itu mendapatkan manfaat dari bertemu dia. Itulah kenapa ada guru, taman surganya kuat untuk kuota 1 juta orang, kuat untuk kuota 10 juta orang, kuat untuk kuota berapapun orang memetik nama Allah dari kolbunya, tidak pernah habis. Itulah makom-makom guru. Ada guru hanya dapat dipetik oleh 10 orang, ada guru yang hanya dapat memetik 1 orang, ada guru hanya dia aja yang metik dirinya sendiri, ada yang guru yang mau dipetik sudah mulai layu, ada guru badannya sudah terkubur di tanah tapi ruhaninya masih berbuah. Karena ruhaninya masih berbuah, meskipun tubuhnya sudah wafat, murid-muridnya masih dapat manfaat. Itulah guru-guru yang taman-taman kolbunya, taman-taman zikir ruhnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang bermursyid, Allah akan selalu kasih dia irsyad. Beruntunglah orang berguru, maka kolbunya akan tertuju kepada Allah yang dimaksud. Jadi taman-taman hakiki di mana? Di kolbu. Karena kita belum jadi taman, marilah kita memetiknya. Memetiknya dari kolbu para guru. Ada guru yang dipetik buahnya sebelum buahnya matang. Sekali dipetik, murid-muridnya bilang nggak enak, maka muridnya nggak datang lagi. Tapi iklan dan promonya tinggi, tetap saja ada yang datang. Ketika ditanya kenapa pahit Tuan Guru, oh ini jamu. Sebenarnya memang dianya pahit. Paham ilustrasinya? Ada orang jadi guru sebelum matang, belum diizinkan gurunya sudah tampil, belum matang buahnya dia sudah jual. Akhirnya orang cuma mau beli sekali.
Kata dia, ini sudah mateng. Kita coba, belum mateng. Ada yang sudah mateng, kematengan. Paham? Kalau kematengan pas dibelinya sampai di rumah busuk. Kata orang, aku tak mau beli lagi. Ternyata zikir itu efeknya bisa membusuk, bisa basi. Bukan zikirnya, efeknya. Tamannya bisa layu. Inilah yang terjadi. Thariqat itu mesti direvisi terus. Ketika buahnya melayu, buah-buahannya sudah habis, maka harus ditanam lagi. Maka sang guru harus mengupgrade ilmunya. Dia harus berbeda cara menanamnya dengan masa orang lalu. Sekarang orang banyak jualan, namanya bukan pakai kolbu, pakai smartphone, pakai aplikasi. Si guru juga harus merevisi. Dia harus memasukkan jualannya, jualan buah-buahnya ke TikTok ya. Harus ada murid-muridnya yang masuk ke YouTube. Harus ada sahabat-sahabatnya yang mengenalkan ke Facebook. Dan zikirnya juga harus disederhanakan, karena zaman sudah berubah. Sekarang apa aja tinggal pencet-pencet datang makanan ke rumah. Betul? Lebih canggih dari zaman Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam doa dulu, ya Allah, baru turun, dikirim oleh ojol food, tapi dari malaikat. Kalau sekarang nggak perlu pakai malaikat, ketinggian, pencet-pencet, datang makanan, bener nggak? Mau beli apa aja bisa, beli mobil aja bisa online. Beli rumah pun bisa online. Ada nikah online. Gawat. Ada murid online sekarang. Boleh. Harus diterima. Maka saya membolehkan orang ngaji online. Yang penting dia ikut akun yang sahih. Ya. Akun kami dikelola oleh Sidi Musa dan kawan-kawan, tidak berbayar. Ya, jadi kalau ada akun-akun ribat berbayar, itu bukan akun kami, itu akun bodong. Kalau ente mau berdakwah, tulus aja kepada Allah, ya. Tinggal minta izin, kita izinkan kok. Jangan memalsukan nama, ya. Jika memalsukan atas nama Nabi, falitabawwa maq'adahu minan nar. Memalsukan atas nama seorang guru, ya, mirip-mirip lah walaupun tidak nar. Nggak sampai nar, tapi mirip-mirip. Oleh gurunya bersanad ke Rasulullah SAW. Hati-hati ya. Kita nggak pernah larang orang ambil video kita, nggak pernah. Ambil silakan. Karena niat kami memang untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya. Ya, tapi yang fair. Kita nggak minta juga kok. Ya, mau ngetes duitnya kita nggak minta. Nggak usah bohong-bohong di sosial media. Ya. Maka jangan heran nanti juga di dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf juga begitu. Dalam dunia kolbu ada mursyid-mursyid bodong, seperti akun-akun bodong, sama. Hati-hati ya, masuk ke mimpi, masuk ke sosial media, sama. Jadi kolbu ini suara apa itu? Kolbu orang istighfar ya. Sekarang kita masuk. Kalau tadi bahwa kolbu itu adalah taman, siapa yang kolbunya sudah menjadi taman, barulah dia didatangi oleh orang-orang yang hendak hiburan. Maka bertemu guru itu lebih indah daripada main-main di laut. Bertemu guru yang kolbunya sudah jadi taman-taman rohani, lebih syahdu daripada di pegunungan. Bertemu guru yang kolbunya sudah menjadi hutan belantara asma-asma Allah, lebih asik daripada berkemah di tengah hutan. Betul-betul indah. Tapi jangan terjebak pada guru. Pujilah zat yang memuliakan guru. Jika Allah izin, maka nama masuk ke dalam kolbu. Nama masuk ke dalam kolbu. Ciri-ciri Allah membantu seorang hamba.
maka Allah membantunya membaca namanya, yang mana namanya jika disebut itu langit bisa pecah, planet-planet itu berbenturan, gunung-gunung bisa hancur, bumi pun bergetar. Tapi Allah izinkan masuk ke dalam kolbu. Berarti kolbu manusia lebih kuat daripada langit dan bumi. Inilah rahasia kenapa Rasulullah bisa kuat naik ke aras. Itu rahasianya. Karena kolbu beliau lebih kuat daripada kolbu Sayyidina Jibril. Ya, itu rahasianya. Ketika beliau diusir, dicaci maki, beliau tidak balas mencaci maki. Jibril sudah marah. Ternyata Jibril itu nggak penyabar juga, Pak. Ini rahasia kita ya. Maaf, kata Jibril. Pantas yang jadi Rasul itu Nabiuna Muhammad SAW yang punya sifat sidq. Malaikat Jibril dapat satu sifat itu, sidqun. Tapi malaikat Jibril tidak dapat sifat yang lain. Ya. Jadi Sayyidina Jibril dapat sifat sidqun, tapi tidak dapat sifat yang lain. Karena Sayyidina Jibril di saat Azazil, malaikat yang kemudian dipecat, banyak berzikir tapi tidak mau mengenal nama yang digandengkan dalam zikir. Di saat itulah Sayyidina Jibril menyebut nama Muhammad. Maka dia membenarkan Nabi Muhammad walaupun dia belum melihat nurnya, tapi dia berselawat kepadanya sallallahu ala Muhammad. Ribuan tahun Sayyidina Jibril berselawat, baru dia melihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menunggu bertahun-tahun, ribuan tahun, kapan lahirnya sang cahaya ini. Di saat dia lahir, baru hamil nih, Allah kabari, Jibril, tuh Aminah namanya, dia sedang mengandung cahaya yang kau salawati. Maka setiap malam malaikat Jibril turun melihat Aminah, nungguin apa gerakan yang ada dalam perut Aminah. Sesekali diizinkan Allah mengabarkan, wahai Aminah, jika itu anak lahir, namakan Muhammad. Itu Jibril nungguin. Coba pernah mimpi ketemu Jibril nggak, Pak? Enggak, belum ya. Tapi ada orang nggak ketemu Jibril mengatakan Aminah musyrik. Ya, dia nggak musyrik, yang ngomong ini nggak musyrik, tapi ketemu Jibril belum pernah. Paham maksud saya apa? Kira-kira kalau ada kiai sekarang mengatakan saya bertemu Jibril, itu wali bukan? Wali bukan? Hah? Mungkin loh, Pak. Mungkin Jibril kan masih turun, tapi nggak wahyu. Kan tidak ada dalilnya mengatakan Jibril nggak turun lagi. Jibril tidak bawa wahyu, baru benar. Tapi kalau turunnya, jika ia turun kepada Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Aminah dapat melihat Jibril, kira-kira Aminah siapa? Wali. Wali nggak? Antum wali nggak? Hah? Bisa ngeliat Jibril nggak? Wali murid. Nah, itu benar itu. Sayyidina Ibnu Abbas bukan mimpi, ro'a, melihat Jibril 2 kali. Makanya ilmunya Sayyidina Jibril ada pada Ibnu Abbas. Jibril itu kalau mau khatam Quran cukup satu napas Jibril. Kita satu napas Fatihah aja dibid'ahkan kawan. Dia nggak tahu kalau dalam hadis musalsal ada namanya musalsal Fatihah satu napas. Ada musalsal Fatihah satu nafas. Kata kawan dia nggak ngerti, ngapain itu bid'ah. Jadi bid'ah versi dia kalau dia nggak ngerti. Tuh suka-suka makan bid'ahnya ya. Guru saya Syekh Hasan itu saking marahnya, keselnya dibid'ah-bid'ahin sama anak muda. Kata beliau, kau nih kalau kentut kayak bunyinya bid'ah. Sampai begitu beliau marah. Tapi marahnya sambil canda ya.
Gimana? Ada yang ketemu malaikat Jibril? Kalaupun ada, saya belum tentu percaya. Siapa tahu yang jin ngaku malah jadi Jibril, ya kan? Iya. Hah? Aiden ngaku itu Jibril. Lia Edan. Itu orang sosok tak pernah ngaku Jibril, dia aja yang bilang itu Jibril. Kalau dia ngaku Jibril, Jibril aslinya turun, bisa diputus kepalanya. Aku ngaku jadi Jibril, habis selesai. Sayyidina Jibril itu wiridnya sholawat, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Maka bernamalah sholawat Jibril. Ya. Jadi Jibril itu jadi Jibril karena sholawat. Makanya beliau dapat tugas untuk membawa wahyu ke qalbu Nabi. Wahyu syariat. Kalau wahyu hakikat langsung Allah turunkan ke qalbu Nabi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, langsung ke qalbu Nabi. Tapi untuk hukum-hukum lewat Sayyidina Jibril. Untuk bab rahasia itu langsung antara Allah dan Nabi. Maka hijabnya Sayyidina Jibril itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad terhijab oleh Jibril. Jibril yang terhijab Nabi Muhammad. Kalau Jibril menurunkan ayat, itu Jibril setelah itu dengerin penjelasan Nabi Muhammad. Baru denger ya? Selama ini antum dengarnya gimana? Jibril yang jelasin ke Nabi Muhammad. Ya salah. Itu kitabnya kurang kuning itu. Ya, kurang kuning. Kalau yang kuning asli nggak begitu. Quran turun ke qalbu Nabi Muhammad. Fuad namanya. Ala qalbika atau fuad. Tapi sudah ada Quran dalam diri Nabi. Jadi Sayyidina Jibril itu cuma mengingatkan Nabi Muhammad mengenai Quran yang ada dalam dirinya. Itulah hakikat yang dikatakan dalam hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Kalau khuluq nilainya Quran, terus dia siapa dong? Dia kira-kira siapa? Khuluqnya Quran nih. Terus dalemannya apa dong? Ya sumbernya Quran. Jadi Quran itu turun dari ruhnya Nabi ke sirnya, dari sirnya ke lubnya ke fuadnya ke kolbunya. Itu dalam ilmu rahasia. Tapi dalam ilmu tafsir, dari Jibril dibawa dari Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, baru turun ke kolbu Nabi. Tapi itu kan versi ahli riwayat. Kalau versi Quran kan enggak. Allah menyebut Quran itu qara'a. Qara'a jamaah, artinya Allah kumpulkan Quran itu di kolbu Nabi. Hanya kolbu Nabi lah yang bisa menampung Al-Quran. Kita ini karena bukan Nabi Muhammad, kita paling dapat beberapa nur Quran. Ada yang dapat nur Al-Fatihah, ada yang dapat nur Kulhu, ada yang dapat nur Al-Baqarah, ada yang dapat nur Al-Mulk, ada yang dapat nur Waqi'ah, ada yang dapat nur Toha. Itu Allah bagi-bagi. Setiap kekasihnya datang dengan ayat-ayat itu kepada Allah SWT. Maka setiap wali ada ayatnya. Nabi Idris saja ada ayatnya. Dan semua ayat itu ada di kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita ini beberapa senang ayat tertentu, benar nggak? Kalau antum senangnya Waqiah mulu ya, supaya apa? Rezeki lancar. Hadisnya dhaif. Dhaif hadisnya. Gimana dong? Kita baca Waqiah bukan karena pengen rezeki banyak, tapi supaya diridhoi oleh yang. Kalau kalbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Karena isinya kalam-kalam Allah, kalam itu sifat. Lebih tinggi daripada sekedar nama. Kalbu kita cukup nama Allah, kalbu Nabi isinya kalam-kalam Allah.
Maka ini jalan pintas menuju Allah. Jika ingin mendekat kepada Allah, selawatlah kepada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada ruh Rasulullah. Maka ada selawat namanya selawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruh kami kepada ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam qalbu kami kepada qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam jasad kami kepada jasad Nabi Muhammad SAW. Salam jiwa kami kepada jiwa Nabi Muhammad SAW. Salam akal kami kepada akal Nabi SAW. Biar ini dapat syafaat. Biar kalau ditanam di dalam tanah, dia tidak akan dirusak oleh ulat dan bumi. Seperti Nabi mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk merusak tubuh para nabi. Kita tambahkan wa warasatuhum, dan pewaris-pewaris mereka. Gimana? Saya mau gimana jadi pewaris? Nggak pernah nyantri, nggak apa-apa. Emang sahabat Nabi nyantri? Pesantren kilat ya Pak ya? Ada lulusan pesantren kilat sini? Ya, bulan puasa ya. Maka Bapak Ibu yang hadir, poin saya tadi 3 itulah. Qalbu hanya dicipta untuk nama Allah. Yang kedua, taman-taman surga hakiki adalah qalbu para wali yang berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, qalbunya Rasulullah adalah kalam-kalamnya Allah. Ya? Maka bersolawatlah kepada Rasulullah, engkau akan dekat kepada yang dibaliknya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dipandang dari sisi zatnya, dia bernama Ahad. Dipandang dari hembusannya, Allah menamakannya Ahmad. Dipandang dari sisi cahayanya, bernama Nur Muhammad. Dipandang di akhir zaman, bernama Al-Mahdi. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tiada yang serupa dengannya. Itulah tajalli. Allah bertajalli kepada Ahmad, bertajalli kepada Muhammad, bertajalli ke Al-Mahdi. Apa arti tajalli? Allah menumpah ruahkan rahasianya kepada Ahmad. Yang Allah tumpahkan rahasia zat, Allah tumpah ruahkan kepada Muhammad. Itu rahasia-rahasia sifat. Allah tumpah ruahkan asma'nya juga, Allah tumpah ruahkan af'alnya juga. Dan di akhir zaman itu diwariskan semua kepada Al-Imam Al-Mahdi. Itulah maksud Nabi, dan ini penutup kajian saya. Al-Mahdi. Alif Lam itu menunjukkan kesempurnaan hidayah yang dia terima. Hidayah hanya jatuh ke dalam kalbu. Maka Al-Mahdi orang yang diberi hidayah kalbunya, bukan otaknya. Maka Al-Mahdi bergerak dengan gerakan kolbu, kolbunya bergerak dari ruhnya. Maka sang Al-Mahdi tidak bergerak karena berita, karena partai politik, karena desakan jemaah. Dan dia bergerak dengan gerakan ruh murni. Itulah yang disebut minhaj nubuwah, manhaj kenabian. Inilah yang disebut ismi, isimnya, namanya persis seperti namaku. Bukan nama KTP. Nabi di zaman itu nggak ada KTP. Jadi jangan cari orang namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan, ini nama ruhani. Nama apa? Nama ruhani. Karena beliau sayyidnya para arwah. Roh itu ada di pohon, ada di hewan, ada di benda-benda ini, dan ada di tubuh kita. Maka sang pangeran ruh Al-Mahdi bisa berdialog dengan alam semesta. Jadi dia bisa ngomong sama pohon, bisa ngomong sama kucing. Tentaranya nanti juga bisa berbicara dengan alam semesta, kecuali satu pohon namanya Gharqad. Kok bisa? Karena tentaranya adalah tentara ruhani. Ruh bisa dialog dengan ruh, kolbu bisa memandang kolbu, akal bisa mengkritisi akal, fisik bisa bersentuhan fisik. Ya, inilah oleh-oleh pada siang hari ini. Maka kalau sholawat saya sudah ijazahkan,
salawat ahadiyah itu sudah gabungan salawat. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, wahai yang zatnya ahad, hembuskanlah rahmatmu kepada Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, pancarkan cahayamu wahai yang maha ahad kepada sang nur Muhammad. Ya Allah ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika, ya Allah ya ahad. Maka ya Allah, pemilik semua rahasia, tumpahkanlah kasih sayangmu kepada Al-Mahdi, imam yang kami tunggu-tunggu. Insya Allah jika umur panjang kita bersama beliau. Tapi ujiannya sangat berat, jumlahnya sedikit, tapi kolbunya berisikan ma'rifat. Maka jangan tertipu penampilan fisik, mulailah memandang dengan kolbu dan sir. Allah yang maha khafi, yang maha sir akan membimbing kita semua. Untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita, untuk orang yang mengurusi negeri ini, baik umaroknya, baik ulamanya, baik petani-petaninya, baik pedagang-pedagangnya yang tulus untuk Allah, terutama yang hadir siang ini, mari kita kirimkan salawat cinta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup? Ada soal? Ya, boleh bacain. Pilih Sri Musa ya. Mana yang tadi satu lagi? Mic satu lagi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah masuk banyak pertanyaan, dan di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sering dibahas oleh beliau, kita Buya Dr. Al Hashim, dan barangkali kami tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami pilih saja beberapa pertanyaan, jadi yang tidak terbaca pertanyaannya harap memaafkan kami. Pertanyaan pertama, Buya, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa hati kita sudah bersih bermakrifat kepada Allah? Sedangkan yang saya pernah dengar ada sebuah pernyataan seperti ini, bahwa siapa yang merasa hatinya bersih maka sebenarnya hatinya kotor. Sebaliknya yang merasa, dan begitu juga siapa yang merasa bermakrifat maka bisa jadi dia belum bermakrifat. Itu perkataan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Sayyiduz Zahidin, sayyidnya ulama zuhud di zamannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ini sahih. Maka Imam Bukhari ini ngerti kalam-kalam ahli kolbu sufi. Dia menyatukan tasawuf dengan tauhid. Tasawuf itu bagian dari puncak keimanan. Makanya kalau buka Kitabul Iman ketemu kalam ini. Bukhari loh ya. Jadi kalau antum masih nanya, emang Imam Bukhari bertasawuf? Tuh tasawuf. Beliau nukil dari Imam Al-Hasan Al-Basri dan imam-imam salafus saleh. Jadi salaf yang dimaksud Imam Bukhari bertasawuf. Salafnya antum nggak bertasawuf. Ya. Man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Siapa yang merasa kolbunya bersih dari kemunafikan, dialah munafik. Kita bersihkan kolbu, tapi merasa bersih nggak boleh. Jadi kajian-kajian kesucian kolbu tidak boleh sampai pada kesimpulan kolbumu sudah bersih. Ini kajian tinggi, kalian belum sampai makom. Lagu amat ente. Ayo sini uji kolbunya. Ya. Merasa begitu aja udah sombong. Merasa ilmu kita ini ilmu tinggi, itu udah sombong. Ya usah merasa tinggi-tinggi sekali. Ya, yang tinggi cuma Allah Al-Aliyul Ghaffar. Allah kalau mau ngangkat orang wali nggak perlu kajian aneh-aneh. Cukup dia ngasih makan anjing jadi wali dia. Ngasih makan kucing jadi wali dia. Dia selamatkan seekor lalat jadi wali dia. Kok bisa begitu?
itulah teka-teki jadi wali. Wali itu gak mesti suci. Justru ada dua jenis kewalian. Ada wali yang datang dengan kesucian, taat. Ada wali yang datang dengan rasa maksiat. Dua-duanya wali. Lalu untuk apa Rasulullah? Kalau enggak begitu, untuk apa Rasulullah menceritakan tentang pelacur yang jadi wali, yang diampuni Allah? Kalau diampuni Allah kan wali. Antum ini belum tentu diampuni Allah, walaupun sholat banyak, karena merasa sholat. Ya, merasa sholat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi kalau masih ada yang nanya, Ustaz, saya sudah zikir kok nggak tenang? Ya ente sih sudah zikir. Zikir nggak ada sudah-sudahnya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kalau zikir, ya orang beriman, perintahnya sebanyak-banyaknya, bukan sudah berzikir. Ustaz, saya sudah sabar. Nggak ada. Kalau sudah sabar berarti sudah jauh dari Allah, udah berhenti sabarnya. Allah bersama orang yang sabar. Kalau sabar sudah selesai juga sama Allah, ya gitu ya. Jadi itu benar bahwa ada ungkapan tadi dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi tasawuf sudah dinukil dalam kitab Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Bu ya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan fana bil akam. Ini penanya meminta tentang suatu cerita di mana ada seseorang pada siang hari bulan puasa minum kopi, maka roti 3 potong. Ketika ditanya kenapa Bapak melakukan itu, dia bilang itu Allah yang makan. Katanya sudah fana bil akam. Allah yang makan. Allah yang makan. Itu wali setan yang ngomong. Kalau ente nggak mau puasa, bilang saja saya nggak puasa, nggak apa-apa, bisa jadi wali. Serius. Tapi kalau ente bilang Allah lah yang makan, emang Allah makan? Ini akibat wali PA. Maka orang tidak akan pernah jadi wali kalau nggak mengerti syariat akidah. Jadi dalam ilmu syariat ada namanya ilmu akidah. Jangankan Allah, malaikat aja nggak makan, bro. Kok Tuhan Allah ente makan, berarti Tuhan kita beda. Ya, kayak gitu-gitu gampang mata-matahinnya ya. Kenapa kamu minum? Allah lah yang minum. Sejak kapan Allah perlu minum lewat ente? Itu kelihatan kalau dia jahil bis syariah. Jadi ciri-ciri bukan wali Allah, kalamnya bertentangan dengan ilmu akidah. Itu aja. Ada satu orang betul dia makan siang hari puasa. Ketika ditanya dia nggak bilang emang saya nggak sanggup puasa. Bisa jadi wali dia, Pak. Jujur dia. Itu sahabat Nabi ya, Ibn Malik Al-Ashja'i nggak ikut pergi berjuang. Jadi mau berjuang ingat rumah, izinlah kepada Rasulullah, izin sebentar pulang nengok anak, nengok istri. Sebenarnya nengok anaknya, ibunya anak. Sampai di rumah kata istrinya, abang, kalau abang mati bagaimana abang? Anak kita gimana abang? Ini nih istrinya masih menyekutukan Allah dengan suaminya. Istrinya ingin menguasai suaminya, bukan menyerahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya suaminya pun tersentuh. Iya juga ya dek ya, peluk-pelukan. Wah, udah orang berangkat dia nggak jadi berangkat. Pulang-pulang bawa ghanimah, harta rampasan perang. Ibn Malik Al-Ashja'i datang, tapi sebelum dia datang sudah ada 50 orang antri, semuanya mengaku sakit. Padahal ngelonin istri di rumah. Tahu ngelonin istri? Nggak tahu ya bahasa orang seberang. Bahasa orang Banjar apa tuh ngelonin istri? Mama Kuti. Serem amat. Oh, maaf.
Ada 50 orang ngaku-ngaku, wahai Rasulullah, kami sakit, kepalaku sakit. Ujung-ujungnya bagi-bagi dong harta rampasan perangnya. Nggak berjuang tapi pengen dapat hasil, munafik. Tapi Nabi walaupun tahu orang ini munafik, jika dia bersyahadat, jika dia ngakunya sakit, Nabi tidak bilang, kamu hatinya kotor. Nggak ada. Rasul itu nggak boleh ngomong begitu. Kalau dia ada ngomong ya sudah, Nabi kasih. Tapi ada 3 orang melongo, bengong. Perasaan orang itu dia nggak sakit deh. Perasaan kemarin diguling-guling. Yang itu kawin lagi, yang itu godain. Tapi dia diam aja. Ibn Malik al-Asy'ari datang kepada Rasul, mengatakan, wahai Rasulullah, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Saya tidak ikut jihad, tapi tidak ada alasan apa-apa. Bukan karena sakit, bukan karena sibuk, nggak ada apa-apa. Hanya memang aku yang salah. Jadi dia nggak bilang Allah tidak menggerakkan aku berjihad. Allah menggerakkan aku untuk mamaluki, mamakuti istri-istri. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan memberi dia tarbiyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, biarkan dia 40 hari. Cek kalbunya 40 hari, benarkah dia seorang yang terbebas dari kemunafikan? Maka mulai hari itu dipisahkan dia dari istrinya. Tuh, istri-istri begitu tuh, dipisahin ntar. Dilarang dia untuk bergabung dengan jamaah sahabat. Tapi dia tetap datang ke masjid. Ketika dia memandang Rasul buang muka. Kalau kemudian dia menunduk, Nabi baru lihat dia, Nabi kasihan nih bocah. Tapi dia jujur, maka Nabi suka sama orang jujur. Nabi suka, cinta, sayang dengan orang jujur walaupun dia maksiat. Maka jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Rasul. Jangan sok suci. Jujur kepada Allah, ya Allah, aku memang kotor ya Allah. Itu dia. Ternyata di hari ke-38, 39 ada utusan dari Rum dan Persia bersilih ganti surat dari raja-raja mereka. Wahai Ibn Malik al-Asy'ari, engkau telah dicuekin, telah dibuang oleh Muhammad. Marilah datang ke tempat kami, jadilah panglima berpangkat tertinggi. Itu godaannya. Di depan utusannya dia bilang, oh ini surat dari Tuanmu, saksikan ya Allah, aku merobek suratnya. Di saat dia merobek, dirobeklah hijab di langit. Tabir taubat, tabir maghfirah, rahmat pun terbuka. Di saat itulah Rasulullah dapat wahyu. Panggil Ibn Malik al-Asy'ari. Allah sayang kepadanya, Allah cinta kepadanya karena dia jujur kepada aku. Dia tidak merasa suci. Semoga kita termasuk orang-orang yang jujur. Jujur ke diri, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau jujur sama istri saya nggak ada urusan, Pak, ya. Itu urusan Bapak itu. Ya. Terakhir. Karena tadi sudah masuk ke bab video yang masih terkait dengan itu, bagaimana supaya kita bisa menjadi apa yang hidup, dan penjelasan tentang hidup itu sendiri bagaimana Bu? Ridho bahasa Arab, masuk ke Persia jadi reza, masuk ke Indonesia jadi rela. Bapak rela nggak Pak? Saya cubit Pak. Rela nggak Pak? Tuh 3 kali nggak balas. Kenapa Bapak rela saya cubit? Karena cubitannya karena Allah. Lagi apa lagi? Cubitannya karena Allah. Insyaallah. Kalau Bapak digampar sama anak, balas gampar nggak? Dicubit sama istri, dibalas pakai bibir. Ya. Kalau saya tadi yang cubit, yang dipandang Allah, dahsyat.
Karena dia percaya saya ngapain? Beliau kenal saya. Maka ridho itu dimulai dari kenal. Coba anak orang gampar kita gampar balik. Ya. Coba ada perempuan gak jelas cubit-cubit kita, kamu siapa? Tapi karena beliau kenal saya cubit 3 kali, itu kan tes aja tadi. Biasanya kan langsung begini ya. Ini enggak. Maka supaya ridho, kenalilah siapa yang memuji. Supaya ridho, kenalilah siapa yang memberi. Yang memberi dan yang menahan pemberian, dia juga. Benar. Kalau yang memberi Allah, yang menahan pemberian juga Allah. Jika Allah menahan, sebenarnya Allah sedang memberi di sisi yang lain. Maka orang akan ridho. Jika ada pandemi, pasti ada jalan keluar dari pandemi. Ridho nggak? Masa nggak ridho? Ya. Maka jika ada sakit di badan, saya lihat nih ada yang punya penyakit tahunan ya. Ada yang penyakitnya mingguan, ada yang bulanan. Kalau bulanan tuh akhir bulan. Kalau tahunan akhir tahun, kontrak tuh gimana ini ya. Ada yang harian. Padahal Tuhan Allah yang kerja tahunan, yang kerja harian sama. Maka jangan bergantung kepada kerja harian, tahunan. Tetap bekerja, gantungnya kepada Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Jika dia uji, kita ridho. Jika dia beri, kita syukur. Jika dia angkat, kita ikhlas. Jadi caranya cuma satu, kenali dia, engkau akan cinta. Jika cinta, engkau akan ridho kepadanya. Ya, kalau suami istri ini sayang sama laki karena dompet menipis, cinta pun menipis. Tapi jika dia cinta karena lakinya, bukan karena sesuatu di badan lakinya, mau suaminya sehat, sakit, mau dompetnya tipis, tebal, bagi dia sama. Yang penting bersamamu bang, walaupun kepala sakit bukan kepayang. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, cukup ya, udah habis. Katanya udah habis pak. Saya tamu jadi ngikut beliau. Kalau tadi cubitan masih ditahan, kalau yang ini nggak bisa ditahan. Kita hargai beliau. Gimana pak? Cukup? Maaf pak ya, kita hindari nafsu kita pak ya. Saya kalau ngikutin nafsu, saya jawab semua pertanyaan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari kita minta ridha Allah dengan berkah surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah yang menurunkan Al-Fatihah, semoga meridhai siapapun yang hadir siang ini, siapapun yang mendengarkan kajian kita hari ini. Jauh dekat, Allah tetap maha dekat. Tuhan kita di sini, Tuhan kita di sana sama. Tuhan kita di alam nyata, di alam maya sama. Untuk itu terimalah Fatihah dari kita semua. Al-Fatihah. Iya, Suratul Ladzina Allahumma ya munazzil al-Fatihah. Ya Allah yang menurunkan surat cinta, surat Al-Fatihah. Kami miskin cintamu ya Allah. Kami memerlukan perhatianmu ya Allah. Ya Rabb, la takilna ila anfusina walau tarfat ain. Ya Allah, dengan syafaat Nabi-Mu, maka jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri. Bantulah kami mengurus diri kami ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Ya Allah yang Maha Ahad, hembuskanlah kasih sayang kepada Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Mahdi. Ya Allah, dengan berkah hembusan rahmat-Mu, maka rahmatilah ruh kami yang tertutup, tergadaikan oleh tubuh ini. Bebaskan kalbu kami dari penjara dunia ini. Jadikan kami mukmin yang merdeka, hamba Engkau yang hanya menghambakan diri kepada-Mu, bukan kepada harta dunia, bukan kepada pasangan, bukan kepada obat, bukan kepada tempat bekerja ataupun atasan. Jadikan kalbu kami hanya bergantung kepada Engkau, tapi tetap menghargai usaha ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, siang ini hati kami terasa baik, tapi kami tidak tahu apakah baik di sisi Engkau ya Allah. Maka jadikan ya Allah kalbu kami diridai, mardiyah, radiyah di sisi-Mu ya Allah. Jika Engkau ridha ya Allah, seandainya kami salah, tentu kami salah, dimaafkan. Ij'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta.
Jika kami salah ya Allah, jadikan kami orang yang salah tapi Engkau gemas, Engkau tidak murka, tapi Engkau malah menjemput kami dengan penuh kelembutan. Engkau menegur kami dalam penuh rahmat kasih sayang. Ya Allah, jika kami salah, tegurlah kami dengan kasih sayang. Jika kami maksiat, maka ambillah kami dengan kelembutan-Mu. Kembalikan kami dengan cara yang sangat terbaik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya munawwiral qulub, wahai yang memberi cahaya kolbu. Kolbu kami gelap karena dunia ya Allah, gelap karena urusan keluarga ya Allah, gelap karena urusan kerja ya Allah, gelap karena urusan pribadi ya Allah. Maka ya nur, wahai yang memiliki cahaya, cahayailah kolbu kami. Buanglah semua kegelapan dari kolbu kami. Allahumma ya Allah, terakhir kami mengaku ya Allah, ampunkan dosa mata kami, ampunkan dosa telinga kami, ampunkan dosa pikiran kami, ampunkan dosa lisan kami, ampunkan dosa tangan kaki kami, dosa kemaluan kehormatan kami, dosa perut kami, dosa hati kami yang sombong, dosa hati kami yang iri dengki, dosa hati kami yang ingin menguasai dunia, dosa hati kami yang lalai mengingat Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin juga tidak salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.